Di saat itu juga terdeteksi adanya miom sebesar 2 senti. Kami punya cara lain untuk menjalani ini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, perkenalkan, nama saya Jimmy dan ini istri saya. Ola, Umur saya sekarang 38 tahun dan istri saya 37 tahun. 37 tahun, dan untuk program ini kami sudah melakukan penantian sekitar 4 tahun. Pertama itu kendalanya terdeteksi ada polip di rahim, dan itu kemudian polipnya diangkat ketika tindakan OPU. Di saat itu juga terdeteksi adanya miom sebesar 2 senti, tapi ketika OPU tidak diangkat, kemudian rahim tipis. Momen terberatnya itu ketika akan melakukan transfer embrio, itu terdeteksi rahimnya amat sangat tipis. Akibat kita sudah ada 2 kali tindakan. Yang pertama itu pengangkatan polip, kemudian laparoskopi miom, itu juga mempengaruhi kondisi rahim yang membuat rahimnya menjadi sangat tipis. Dan ketika itu semua sudah dilakukan berbagai tindakan oleh dokter, rahimnya tetap tidak bertambah. Akhirnya dilakukan juga tindakan PRP 3 kali, sampai akhirnya cuma naik sedikit ya, naik sedikit dan waktunya udah nggak mungkin lagi. Akhirnya dokter melakukan transfer embrio. Paling kalau misalnya yang berbekas di hati ya kami itu kan teman-teman paling dari lingkungan juga kan, itu lebih kepada kapan sih ininya untuk segera dapat momongannya. Kok kelihatannya karena kami memang santai-santai aja menjalani pernikahan ini, jadi kesannya orang-orang tuh kita nggak fokus untuk dapat momongan ini. Jadi ada kata-kata miring itu ya, cuma kami punya cara lain untuk menjalani ini, dan mungkin tidak semua orang harus mengetahui itu. Itu momennya gimana ya? Waktu pas saat dia mau hadir tuh pas udah kandungan 9 bulan ya. Iya, kebetulan dokter kita lagi cuti. Iya. Si janin ini ada tanda-tanda seperti mau lahir ya. Iya. Kita datengin rumah sakit, dokter pada cuti, pindah rumah sakit lain, cuti lagi, rumah sakit lain, cuti sampai lagi. Keliling Kota Padang kami. Keliling Kota Padang. Karena kami masih cemas kan, iya, dengan keadaan khawatir. Ini tiba-tiba mau lahiran apa gimana ya gitu. Jadi kita muterin malam itu ada beberapa rumah sakit, dan kebetulan semua dokternya sudah tidak ada yang praktek. Akhirnya kita ke klinik ya. Iya, ke klinik dokter, periksa, dan alhamdulillah ternyata cuma kontraksi ringan aja ya. Kontraksi ringan aja. Dan si dede bayinya masih nunggu dokter Dedi untuk lahiran. Wah, kalau dukungan dokternya banyak sih ya, dokter Dedi dari mulai awal apa aja tindakan yang diambilnya untuk program ini, dan setiap langkah yang diambilnya kalau selalu dikomunikasikan dengan baik ke kami, dan apa-apa saja terkait resiko yang akan kami tempuh itu selalu dijelaskan sama dokter itu, sehingga pada saat kami menjalani ini tuh kami yakin untuk menjalaninya tuh. Misalnya kami sudah tahu saat kami melangkah jauh ke depan lagi apa risiko yang harus kami ambil, apa risiko yang harus tempuh, itu udah kami siapkan mental kami berdua, kurang lebih kayak gitu. Jadi dukungan dokternya sangat luar biasa dalam hal ini. Kalau alasan memilih Morula itu karena kan kebetulan teman kami di kantor sudah banyak yang mencoba dengan Morula ini, dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Dan kami juga setelah melihat di media sosial juga banyak keberhasilan yang sudah dicapai dari Morula ini. Makanya dari situ kami mencoba untuk kami pilihlah Morula ya kan. Dan alhamdulillah sekarang kami dari program ini kami berhasil lahir anak kami dengan sehat.